kerja begitu. Seolah-olah kerja itu sebuah kewajiban rutinitas yang sangat memberatkan, menekan dan sebagainya. Dan pertanyaannya, bagaimana sih dan kenapa sih ada orang-orang yang bisa bahagia dengan bekerja, tetapi ada orang-orang yang kayaknya kok sulit ya untuk bisa mendapatkan kebahagiaan di tempat pekerjaan. Selamat pagi semua listener dan juga sahabat yang bergabung. Anda tengah menyimak Smart Happiness di kesempatan pagi hari ini. Saya Ola Nurlija menemani Pak Arfan Pradiansyah pagi hari ini. Selamat pagi Pak Arfan. Selamat pagi Mbak Ola, apa kabar hari ini? Kerja. Sesuai dengan judul lagunya ya. Oke, Pak Arfan, dari lagu dulu nih sebelum kita melangkah masuk ke topik kita di kesempatan pagi hari ini begitu. Dari lagu ini di bagian mana yang Pak Arfan ingin garis bawahi? Mudah-mudahan bukan di bagian yang walk ya Pak. Justru intinya di situ Mbak Ola. Intinya di situ justru ya. Jadi lagu ini adalah lagu tentang seorang wanita yang tidak happy, nggak bahagia dalam bekerja. Karena dia itu bekerjanya itu disuruh oleh kekasihnya gitu. Oke. Gitu Mbak Ola. Jadi dia itu sebetulnya inginnya bersenang-senang saja. Oke. Kemudian bersenda gurau, jalan-jalan gitu ya, menikmati kehidupan. Tetapi oleh kekasihnya disuruh kamu harus kerja gitu. Kenapa begitu? Karena kalau enggak dia akan ngerecokin kekasihnya terus gitu. Karena semua orang itu perlu bekerja untuk bisa hidup kan, seperti itu Mbak Ola. Jadi dia ini sangat tidak bahagia karena dia merasa terpaksa gitu, pinginnya bersenang-senang kok malah disuruh kerja gitu. Itu Mbak Ola. Oke, inginnya bersenang-senang malah disuruh bekerja ya. Oke, ini yang akan kita bahas lebih lanjut ya. I'm not happy at work, please help ya. Oke, kami ingin mengajak Anda di kesempatan pagi hari ini, Anda boleh ganti kata-katanya kalau Anda happy. I'm very happy at work. Nah, itu Anda bisa ceritakan why-nya kenapa. Terus kalau I'm not happy at work, itu juga why-nya kenapa. Nah, kemarin dalam persiapan saya mengatakan kepada Pak Arfan, Pak, ini sebenarnya ini saya mikirin ini loh, gitu ya. Oh gitu ya? Ya, gitu. Pas banget jadi ya? Iya, pas banget. Kenapa? Karena saya ya ketika ingin coaching teman-teman gitu ya, mulai masuk ke coaching teman-teman, terus pertanyaannya adalah kepada mereka, kamu bahagia nggak sih di sini? Gitu ya. Iya, betul. Itu pertanyaan paling penting itu. Iya. Kenapa saya tanyakan gitu loh? Ketika dijawab bahagia kok, tapi kok sakit-sakit mulu sih? Nah, itu. Ya. Kontradiktif tuh berarti ya jawaban dengan pertanyaan. Jadi saya coba menggali, saya mengatakan kalau nggak bahagia jangan dipaksain loh, hubungan kita nanti berat gitu. Oh iya. Nah, Pak Arfan, agaknya Pak Arfan mungkin juga menemukan hal yang serupakah di lapangan? Ada banyak orang-orang yang merasa bahagia kok, lihat nih saya bisa beli ini, bisa beli itu, tapi sebenarnya kalau digali lebih dalam tuh nggak sungguh bahagia. Pertanyaannya, sebenarnya kebahagiaan mungkin nggak sih di tempat pekerjaan kita atau di tempat kita bekerja itu bisa bahagia, Pak Arfan? Ya, terima kasih banyak Mbak Ola ya. Jadi memang mindset orang tentang bekerja itu sudah berkali-kali berganti gitu Mbak Ola ya. Di masa yang lalu itu kalau saya sebut sebagai periode pertama gitulah ya. Periode pertama itu orang bekerja itu yang penting dapat uang. Itu aja. Bahkan mereka tidak memikirkan bekerja apa ya. Yang penting saya dapat uang gitu. Yang penting ini bisa untuk membiayai hidup. Itu namanya periode pertama, gelombang pertama gitu. Kemudian bergulir lagi gitu. Orang mulai berpikir bahwa nggak bisa dong kalau cuma begini aja bekerja gitu ya. Yang penting dapat uang. Kemudian muncul sebuah mindset baru ya, yaitu dalam bekerja itu yang penting adalah kita harus berprestasi, harus mencapai target, harus mencapai posisi yang semaksimal mungkin. Nah itulah yang namanya gelombang kedua gitu atau periode kedua. Itulah yang disebut sebagai success mindset ya, mindset kesuksesan gitu ya. Nah, tapi kemudian bergulir lagi pemikiran manusia, keinginan manusia, sampailah pada gelombang ketiga atau periode ketiga yang mengatakan bahwa nggak cukup ya kalau kita hanya mencapai kesuksesan yang setinggi-tingginya gitu ya. Ngapain juga sukses kalau tidak bahagia? Betul. Ya, buat apa sukses kalau tidak bahagia? Nah itu kita sudah masuk kepada gelombang ketiga, mindset ketiga yang namanya happiness gitu. Itu Mbak Ola. Jadi mulai dari cari makan,
kemudian yang kedua mencapai kesuksesan, capai target, mencapai posisi setinggi-tingginya, sampai yang ketiga yang saat ini sudah banyak terjadi di banyak orang, banyak perusahaan, banyak organisasi, bekerja itu adalah untuk merasakan bahagia gitu. Ya. Apalagi, nah ini karena generasi kerja kita sekarang ini sudah banyak diisi oleh milenial. Betul. Milenial itu sangat mengutamakan yang namanya happiness at work gitu. Dan mereka punya definisi sendiri mengenai yang namanya happiness at work. Salah satunya adalah work-life balance itu. Bagaimana kehidupan pribadi bisa seimbang dengan kehidupan di tempat kerja gitu, Mbak Ola. Itulah yang namanya happiness. Dan itu yang sangat dicari sekarang ini, Mbak Ola. Ya, ya. Work-life balance ini kan seringkali diartikan adalah bahwa ya bekerjanya sama waktu senggang, me time-nya itu seimbang ya. Ya. Dalam kondisi yang seperti sekarang, it's possible apa enggak sih gitu. Sementara tantangan atau menghadapi badainya enggak ringan ya, sama sekali tidak ringan begitu. Apakah kemudian dalam kondisi yang seperti ini kita ya oke lah gitu ya, maunya ya bekerjanya sama berleha-lehanya sama banyak, tapi ingin hasilnya juga besar banget gitu ya, sukses. Nanti kita bahas lebih dalam. Smart Listener, Anda kami undang untuk berbagi. Kalau Smart Listener, bagaimana? Apakah you are happy at work ya? Apakah Anda bahagia di tempat bekerja dan bekerjanya itu memberikan kebahagiaan, atau sebaliknya? Anda benar-benar nggak bahagia banget, penuh tekanan dan sebagainya, tapi apa boleh buat dong gitu ya. Silakan Anda boleh sharing why-nya kenapa ke 0812 11 12 959. Kami juga sedang live di YouTube ya, kanal Smart FM. Anda bisa live chat di sana. Kami jeda sesaat. Kami sedang mengajak Anda untuk membahas mengenai I'm not happy at work, please help. Nah, kita mau gali lebih dalam. Adakah di antara Anda yang merasakan seperti ini ya, benar-benar nggak bahagia banget di tempat bekerja, nggak bahagia banget dengan pekerjaan Anda dan sebagainya. Silakan Anda boleh sharingnya ke 0812 11 12 959. Why-nya kenapa? Kenapa sih Anda nggak merasakan kebahagiaan itu tadi? Nah, Pak Arfan, kalau bicara tentang bahagia ya kan tadi sedikit ukurannya sudah digambarkan oleh Pak Arfan, dan ini berkaitan erat dengan work-life balance gitu ya. Jadi seolah-olah kalau kalimat work-life balance ini disampaikan, apakah itu menandakan bahwa pekerjaan dengan kebahagiaan ya, dengan hidup kita yang lain itu kayak sesuatu yang terpisah? Begitu nggak sih Pak Arfan? Atau sebenarnya kalau kita mau bahagia itu harusnya ngeblend gitu ya di dalamnya begitu? Silakan Pak Arfan. Ya, terima kasih Mbak Ola ya. Ketika kita bekerja, pasti kita akan mengurangi waktu kita untuk kehidupan pribadi. Oke. Itu sudah pasti gitu ya. Tadinya bisa tidur, sekarang harus pagi-pagi harus bangun. Kan seperti itu ya. Tadinya bisa main sama anak, sekarang malah meeting misalnya gitu ya, harus berpikir keras ya. Tadinya kita bisa rebahan gitu ya, sekarang kita harus memikirkan ini bagaimana ini menjawab kebutuhan klien yang sangat rumit, yang memeras tenaga kita, memeras pikiran kita gitu ya. Jadi sedikit banyaknya pekerjaan itu pasti akan menggerus kehidupan pribadi kita gitu, dan itu sudah sesuatu yang harusnya bisa kita terima tuh Mbak Ola. Jadi nggak ada di dunia ini yang tidak ada effort ya, tidak ada usaha, kemudian kita bisa punya uang, bisa memenuhi kebutuhan hidup, itu nggak akan mungkin gitu. Jadi emang kita harus selalu cari titik seimbangnya itu di mana gitu. Jadi kalau ada orang yang mengatakan I'm not happy at work, kita harus lihat sebetulnya nih, apa yang membuat dia nggak happy itu apa. Karena kadang-kadang orang merancukan antara happiness dengan comfort, dengan kenyamanan. Ya betul, ketika Anda bekerja, kenyamanan pribadi Anda akan terganggu, ya pastilah. Wong mestinya kita bisa santai-santai, sekarang harus berpikir, harus melayani orang lain, harus menghadapi kritikan gitu ya, tuntutan gitu ya, pastilah kenyamanan kita akan terganggu. Nah, seringkali orang ketika mengatakan I'm not happy, saya tidak bahagia, sebetulnya bukan saya tidak bahagia, Mbak Ola. Tapi saya tidak nyaman. Nah, tolong kita bedakan tuh yang namanya happiness dengan comfort. Itu dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Apa sih Pak Arfan tandanya yang bisa kita lihat ya, indikatornya orang yang nggak bahagia ya dengan pekerjaan begitu. Sama seperti, apakah itu sama seperti kayak ya mau nggak mau sih makan nasi, tapi
apa boleh buat nih, sebenarnya enak banget nih liatnya gitu. Apakah itu? Nah, mungkin kita bisa sambil sekarang keluarkan kalkulator kebahagiaannya gitu ya. Ya, oke, boleh. Kita Ya, nih. Silakan Pak Arfan. Jadi begini Mbak Ola, kalau kita mengatakan saya tidak bahagia, jadi kata-kata kuncinya kan tidak bahagia ya, not happy ya. Nah, caranya gimana? Kita harus bagi dunia ini menjadi dua hal. Ya, pekerjaan itu harus dibagi menjadi dua hal. Yang pertama adalah job. Yang kedua non-job. Jadi yang membuat Anda tidak bahagia itu apa? Job atau non-job. Kalau job itu adalah pekerjaan itu sendiri. Karena saya nggak suka sama pekerjaannya. Saya nggak suka sama tantangannya. Saya tidak punya keahlian yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan itu dengan efektif. Saya tidak suka fitur-fitur pekerjaan itu gitu. Nah, itu namanya job, faktor job. Tapi ada kalanya ketika orang mengatakan I'm not happy at work, faktor yang membuat dia tidak happy itu bukan job tapi non-job. Yang di luar pekerjaan itu, apa itu misalnya? Penghasilan saya kurang, misalnya begitu. Terus pekerjaan ini lemburnya banyak, misalnya, sehingga saya harus pulang malam hari, misalnya begitu. Terus hubungan saya dengan atasan kurang baik. Hubungan saya dengan kolega, dengan rekan kerja juga kurang harmonis, misal begitu. Lokasi kantor saya ini jauh dari rumah. Kemudian budaya kantor ini, nilai-nilai yang ada di sini tidak sesuai dengan nilai-nilai pribadi saya. Nah, misalnya begitu. Nah, itu masuk dalam kategori non-job, bukan job gitu. Tapi pekerjaan sendiri saya suka, saya senang ngomong gitu. Karena itu saya bekerja di radio, misal begitu. Saya suka bertemu orang, karena itu saya jadi petugas public relation, misalnya begitu. Atau saya suka berpikir, makanya saya jadi orang kreatif, misalnya begitu. Jadi pekerjaannya dia suka, tapi lingkungannya, atasannya, penghasilannya kurang, tempat kantornya jauh, sering lembur, misalnya begitu. Itu non-job namanya. Nah, sekarang pertanyaannya yang mana nih dari dua ini yang Anda rasakan gitu. Dari situ kita akan mulai membedah, Mbak Ola. Apakah benar-benar ini nggak happy? Atau mungkin hal yang lain, bukan happy sebenarnya, bukan happiness masalahnya di sini, Mbak Ola. Nah, seringkali ketika kalau tadi Pak Arfan mengatakan ya masuk ke yang poin kedua tuh ya, pekerjaannya sih saya suka, tapi karena ini nih atasan begini ya, karena ini nih koleganya begini gitu ya, atau karena tempatnya jauh nggak nyaman, karena saya sering bertemu dengan situasi yang nomor dua, lalu kemudian memutuskan untuk udahan deh, stop sampai di sini deh gitu ya. Nah, terus kemudian awalnya sih mengatakan bahwa ini suka sih dengan pekerjaannya gitu, hanya kayaknya mau cari tantangan yang baru di luar. Tapi begitu saya gali lebih dalam nih Pak Arfan ya, sebenarnya faktornya kenapa sih gitu. Saya menemukan paling banyak itu justru adalah yang di non-job. Dan itu paling banyak adalah soal ya kalau misalkan tidak nyaman dengan atasan, dan kemudian ternyata iya gajinya sih ya nggak naik-naik kemana-mana akhirnya kan? Iya, jadi saya berharapnya kalau saya mau keluar ini saya dibujuk lah gitu ya, dinaikin lah gajinya. Nah, Pak Arfan, apa tanggapan Bapak gitu? Orang seringkali bersembunyi bahwa enggak kok, saya tuh sebenarnya pengen tantangan yang lain, tapi setelah digali lebih dalam itu lebih banyak adalah faktor yang kedua. Nah, kalau menurut Bapak, apakah kemudian pertanyaannya kalau dia pindah kerja, naik gaji, ya atasannya udah dijamin atau koleganya yang dijamin itu bisa jauh lebih baik. Nah, ini bagaimana tanggapan Bapak, dan apakah itu waktu yang tepat untuk akhirnya memilih pindah ke tempat yang baru? Silakan. Terima kasih banyak, Mbak Ola ya. Ini seringkali orang salahnya di sini gitu ya. Orang pindah pekerjaan karena faktor non-job. Karena atasannya dia kurang suka sama atasannya, dia kurang suka sama lingkungannya gitu. Padahal sama pekerjaannya dia suka, gitu. Nah, orang yang seperti ini, pada akhirnya ketika dia pindah, dia akan menemukan hal yang sama lagi nanti, Mbak Ola, di tempat kerja yang baru. Mungkin dia berpikir, aduh, saya pingin kerja yang atasannya nggak cerewet lah, gitu ya. Nanti dia akan ketemu sama atasan yang mungkin nggak cerewet, tapi lebih dari itu, gitu ya. Gitu ya. Karena dimanapun kita bekerja, pasti kita akan punya atasan, kan? Ada nggak sih kalau ada pekerjaan yang nggak punya atasan, saya juga mau gitu. Ada nggak pekerjaan di dunia ini yang nggak punya atasan, Mbak? Ada nggak?
Nggak ada sih, kita aja, kalaupun kita menjadi entrepreneur, kita juga sebenarnya punya atasan ya. Nanti misalkan yang punya modal ya, atau kemudian Ya, tetap ya. betul. Jadi tetap aja mau kemana, oh, atasan saya sekarang cerewet. Oh nanti kita ketemu atasan yang mungkin bukan cerewet, tapi nggak perhatian gitu. Oh atasan kita yang sekarang ini terlalu banyak nanya gitu ya, dikit-dikit ditanya gitu ya, sangat ngejar gitu ya. Nanti kita pindah perusahaan ketemu sama atasan yang sama sekali nggak pernah nanya kita gitu, nggak pernah nanya apapun gitu. Tahu-tahu langsung minta kita mundur gitu misalnya gitu ya, ketika nggak suka gitu. Jadi kita mencari pekerjaan itu dimanapun kita bekerja, kita pasti akan punya atasan gitu. Dimanapun kita bekerja, kita pasti akan punya target gitu. Ya saya sih senang sekali ya kalau ada pekerjaan yang nggak ada targetnya, terus nggak pernah ditanya, nggak pernah dituntut gitu. Nggak ada di dunia ini, semua pekerjaan mau pindah kemanapun, pekerjaannya pasti ada target, pasti ada tantangannya. Jadi kita jangan cengeng gitu ya, begitu tanya sama atasan, targetnya mana? Kemudian mengatakan, saya ditekan gitu kan seringkali begitu orang. Baru ditanya target sedikit, saya ditekan gitu. Yang menekan itu siapa gitu. Karena dimanapun Anda bekerja, Anda selalu ketemu sama yang namanya target, yang namanya tantangan. Jadi kalau Anda pindah atau resign hanya gara-gara non-job, Anda akan ketemu non-job terus di mana-mana, itu akan jadi masalah terus. Ya, situasinya akan seperti itu. Agaknya kebanyakan kita juga curang ya, Pak Arfan ya. Saat misalkan kita ditanya tentang target, tantangan, dan sebagainya, terus kita merasa ditekan. Tapi giliran kita pengen dapat bonus, kenceng juga ngomongnya gitu ya. Naik gaji. Nggak konsisten itu. Iya, nggak konsisten, nggak fair gitu ya. Oke, habis ini kita mau gali, saya mau bertanya ke Pak Arfan. Pak, sebenarnya kita tuh bekerja untuk bahagia atau semestinya bekerja dengan bahagia sih gitu ya? Oke. Untuk bisa Very good. maksimal. Bagus sekali itu. Baik, kita bahas setelah ini. Smart Listener tetap bersama dengan kami dalam Smart Happiness. I'm not happy at work, please help. Adakah yang seperti itu? Silakan Anda boleh langsung chat kami ke 0812 11 12 959 atau juga di YouTube melalui kanal Smart FM ya. Anda bisa live chat di sana. Kami jadi sesaat.